Happy Sunday, senang beribadah dengan saudara di Minggu Advent yang pertama ini. Kita akan bersama-sama merenungkan Katekismus Reformasi. Dan minggu ini kita masuk di pertanyaan yang ke-48. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 48, di mana Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya. Dia naik ke surga dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah kerajaannya dan menjadi pengantara bagi kita sampai dia kembali untuk menghakimi dan memperbarui seluruh dunia. Efesus 1, 18b sampai 21. Betapa kayanya kemuliaan di bagian yang ditentukannya bagi orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Silakan duduk saudara. Di manakah Yesus sekarang? Saudara-saudara, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa setelah Yesus bangkit, ia naik ke surga. Allah Bapa membangkitkan Yesus tidak hanya secara roh, tetapi juga secara fisik. Yesus kemudian naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 3. Setelah menyucikan dosa, ia, yaitu Yesus, duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat yang maha tinggi. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu. Lalu apa hubungannya keberadaan Kristus dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, Kristus tidak hanya mengalahkan dosa dan kematian, tetapi dia juga memerintah atas dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 tadi, kita diingatkan bahwa kuasanya itu jauh lebih besar daripada segala kekuatan dan pemerintahan di dunia ini. Saudara, ini memberikan kita pengharapan yang kuat. Tidak peduli betapa besar masalah kita, kita bisa percaya bahwa Yesus memegang kendali atas segalanya. Amin saudara. Saudara, selain itu, Yesus sekarang menjadi imam besar kita. Ia tidak duduk di surga tanpa peduli pada kita. Ia adalah pengantara yang penuh belas kasihan. Jadi ketika kita merasa lemah atau berdosa, kita dapat datang kepadanya dengan penuh kepercayaan. Karena pengorbanannya di kayu salib telah menanggung semua dosa kita. Dan lebih jauh lagi, Yesus akan kembali suatu hari nanti. Dia akan menghakimi dunia dan memperbaharui segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, mungkin saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan. Terkadang kita merasa perjuangan untuk hidup benar itu terasa sia-sia. Mungkin kita juga tergoda untuk menyerah dan mengikuti cara-cara dunia. Atau mungkin seringkali kita juga bertanya, di mana Tuhan di balik segala kejahatan yang terjadi di sekitar kita? Tetapi puji Tuhan, bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Dan kelak ia akan kembali untuk memerintah dan memperbaharui segala sesuatu yang rusak akibat dosa. Oleh karena itu, pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan hidup kita, melainkan pada iman kita kepada Kristus yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi saudara-saudara, perjuangan kita untuk hidup benar dan berbeda dari dunia ini tidaklah sia-sia. Kristus melihat dan menghargai setiap langkah iman kita. Walaupun perjuangan kita tidak sempurna, pada akhirnya Kristus akan menyempurnakannya. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Kita tidak hanya mengingat kedatangan Yesus sebagai bayi di Bethlehem, tetapi juga menantikan kedatangannya kembali sebagai Raja
yang akan memulihkan segala sesuatu. Hal ini menjadi pengharapan kita di tengah-tengah segala tantangan yang sedang kita hadapi. Tim Keller mengatakan, karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, harapan Anda tidak sia-sia. Karena dia duduk di sebelah kanan Allah, dia memerintah atas segalanya, bahkan atas kehancuran dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilannya, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia dan menantikan pemulihan dari Kristus yang sempurna. Memang Tuhan tidak membutuhkan perbuatan baik kita, tetapi sesama kita membutuhkannya. Dan setiap tindakan kecil dari kebaikan dan keadilan itu mencerminkan karya pemulihan Allah yang lebih besar. Saudara-saudara, kita tidak sendirian dan apapun yang kita lakukan di dalam iman tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berdoa dan bertobat. Karena seringkali kita masih menaruh harapan kita pada keadaan dunia ini atau kepada kekuatan diri kita sendiri. Dan kita sering kurang mempercayai Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah berkuasa atas segala sesuatu dan memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Ini memberikan kami pengharapan bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan tantangan kami tidak pernah sendirian. Karena Engkau adalah imam besar yang penuh belas kasih dan pengorbanan Yesus di salib telah menanggung dosa kami. Ampuni Tuhan, karena seringkali di dalam kelemahan kami seringkali tidak mempercayai Engkau. Kami tergoda untuk mengikuti dunia dan lupa bersandar padamu. Tolonglah kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan panggilan-Mu, menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dan di masa Advent ini ajar kami Tuhan, untuk kami bisa memiliki pengharapan yang sejati dan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.